Halo Polpers, selamat siang. Apa kabar hari ini? Kita sih pengennya kalian sehat-sehat semua di rumah, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya Bu. Nah, hari ini kita kembali lagi di Ngobrol Pintar bareng Poltek Parmedan. Masih dengan narasumber yang sama, karena memang semua informasi ada di Ibu Lisyana. Ya, selamat siang Ibu. Siang Ibu Lingling, Ibu Christine ya. Emang nama terkenal aku emang Lingling Bu. Nggak tahu kenapa dari mana sumbernya, asal muasalnya, tapi ya sudahlah. Representatif kok. Ya baiklah Bu. Bu, hari ini kita mau ngebahas tentang apa nih? Ya lupa, selalu lupa gitu. Ya kita bahas tentang Sidang TA ya. Sidang TA, sidang tugas akhir tahun 2021. Jadi Polpers, kenapa sih kita lagi rajin-rajinnya nih bikin konten kayak gini supaya kalian lebih mudah, karena kita kan tak bisa bertatap muka langsung ya Bu ya. Terus kalau misalnya kalian WhatsApp juga kadang-kadang kita sibuk terus ke-skip kan. Jadi akhirnya terlewatkan. Apalagi waktu kita kan tidak cuma di kantor ya Bu ya. Nanti di rumah ada kesibukan yang lain. Oke, untuk sesi pertama silakan Bu Lius, boleh dijelaskan dulu situasi TA kita sekarang di Poltek Parmedan. Baik, terima kasih Bu Lingling. Jadi untuk sidang TA sesuai dengan kalender akademik yang sudah kita revisi, itu pelaksanaannya tetap akan kita laksanakan di tanggal 5 Juli 2021. Jadi tinggal beberapa hari nih sebelum tanggal 5 Juli itu akan tiba kan. Jadi beberapa persiapan perlu dilakukan oleh mahasiswa, oleh dosen pembimbing yang akan jadi penguji, termasuk pastinya oleh tim akademik sebagai sekretariat. Nah, untuk melaksanakan sidang TA itu sendiri, kalau dari kacamata mahasiswa nih perlu ada kegiatan pendaftaran sebutannya. Jadi yang pasti untuk mendaftar pastikan TA-nya sudah selesai, laporannya sudah lengkap dari bab 1 hingga bab 5, bagian pendahuluannya, bagian awal, bagian akhir sudah beres dan sudah disetujui oleh pembimbingnya. Kemudian ya pastikan Anda sebagai mahasiswa sudah benar-benar memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sidang. Karena sidang ini adalah kulminasi ya sebutannya ya. Jadi kita sebut tugas akhir karena memang ada di akhir. Pastikan mata kuliah sebelum tugas akhir itu sudah selesai gitu kan. Jadi tidak ada lagi yang UU. Dan kita sudah cek secara akademik sepertinya mahasiswa-mahasiswa ini sudah oke untuk masalah UU-nya nggak masalah. Tinggal nanti kalian pastikan pembimbing sudah setuju. Lalu syarat administratif lainnya seperti keuangan atau perpustakaannya sudah beres, daftarkanlah dirinya untuk sidang TA. Nanti akan kita buatkan plotting untuk jadwal, lalu kita publikasikan. Nah, kita selenggarakan deh sidang TA-nya. Tetap sidang TA-nya online ya, seperti kegiatan seminar proposal di bulan Maret yang lalu. Seperti itu. Kurang lebih itu gambaran mengenai sidang TA untuk tahun 2021 ini. Oke, berarti intinya anak-anak itu harus menyelesaikan dulu nih Bu, bab 1, bab 2, sampai bab 5-nya. Nah gitu mereka selesai, kan tadi katanya harus mendaftar ulang gini ya Bu ya. Nah mendaftar ulang itu nanti lewat apa Bu? Oke, kita sudah siapkan link masing-masing untuk setiap prodi. Jadi jangan salah daftar, kalau memang prodinya MTH itu ada linknya sendiri, prodi MDK ada link sendiri. Dan harus mempersiapkan file untuk diupload, itu file laporannya yang sudah disetujui perlu diupload. Terus bukti kalau memang sudah disetujui oleh pembimbing itu perlu diupload. Nah bukti ini agak sedikit jadi perhatian ya. Jadi bukti kalau sudah disetujui tidak harus berbentuk lembar pengesahan atau lembar persetujuan yang ditandatangani oleh pembimbing. Tidak perlu harus seperti itu. Karena kan seyogyanya kegiatan bimbingan itu dilakukan online. Jadi ketika pembimbing sudah menyatakan laporan ini oke dan Anda layak maju sidang dalam bentuk tertulis di WhatsApp atau Google Classroom, cukup itu di screen capture lalu di-upload, itu sudah jadi bukti. Jadi harus ada bukti dari pembimbing kalau memang laporannya sudah disetujui, ada laporan yang memang sudah disetujui, dan satu lagi tambahan, siapkan juga PowerPoint-nya. Jadi file presentasinya di pengumuman kita sudah sampaikan itu bentuknya sekitar 8 sampai 14 slide. Siapkan itu, nanti akan perlu diupload juga untuk pendaftaran melalui link di prodi masing-masing. Oke, berarti nanti ada 3 file yang perlu diupload ya Bu ya. Satu lembar bukti, yang kedua hasil penelitian, dan yang ketiga PowerPoint. Betul. PowerPoint ini nanti yang untuk sidang kan ya Bu ya? Benar.
Oke, berarti teman-teman kalian jangan lupa ingat 3 hal yang tadi. 1 lembar pembuktian, yang kedua hasil penelitian kalian, dan yang ketiga itu adalah PowerPoint kalian. Nah, untuk penilaian PowerPoint sendiri nih Bu, biasanya banyak yang nanya kan, PowerPoint itu kayak apa sih? Terus ada penilaian nggak buat itu Bu? Oke, PowerPoint itu jadi salah satu komponen bagi penguji untuk menilai ya. Jadi yang dinilai oleh penguji itu rata-rata ada penampilan pastinya. Jadi terus ada materi pendukung sebutannya, yaitu salah satunya adalah PowerPoint. Jadi kadang-kadang juga ada mahasiswa mempersiapkan video. Misalnya mahasiswa MUP itu punya virtual tour, kadang-kadang mereka prepare video juga. Nah, itu juga sebutannya materi pendukung. Jadi memang perlu dipersiapkan dan akan dapat poin pasti seperti itu. Oke. Kira-kira Bu ya, poin-poin yang lain itu yang urgent yang harus diperhatikan banget selain yang Ibu bilang tadi ada nggak? Terus kemudian satu lagi Bu, ini kan sebenarnya semua udah tertuang di pengumuman kan ya Bu, yang udah dibagi gitu ya. Jadi kalau untuk penilaian sidang TA itu kita punya rubrik ya. Saya kasih saja bocoran rubriknya. Yang pertama aspeknya itu yang akan dinilai adalah penampilan. Lalu sistematika penulisan dari laporan TA. Jadi harus perhatikan sistematika penulisan itu harus sesuai dengan pedoman TA yang tahun 2021. Yang ketiga itu problematik. Jadi fenomena apa yang diangkat dan bagaimana mahasiswa itu menyampaikannya ketika presentasi dan ketika penguji membaca laporan TA-nya. Lalu kemampuan analisis. Kemampuan analisa ini terlihat dari laporan TA plus ketika adu argumentasi dengan penguji seperti itu. Ada juga komponen presentasi ketika mahasiswa mempresentasikan slide-slide-nya di depan penguji. Dan ada komponen relevansi jawaban. Ketika ada pertanyaan, mahasiswa mampu menjawab pertanyaan yang sesuai dan relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Jadi bab 5 itu kesimpulan dan saran itu perlu diperhatikan karena dia punya satu komponen sendiri dalam pengujian sidang TA. Seperti itu. Kesimpulan dan saran punya satu komponen penilaian tersendiri ya Bu ya. Betul Berarti sekali. karena itu hasil dari penelitian gitu ya Bu. Benar. Ya? Nah kemudian waktu presentasi itu Bu, boleh pakai bahasa Inggris nggak? Oke, jadi kita selalu mendukung mahasiswa yang menantang dirinya untuk menggunakan bahasa Inggris. Kita selalu siapkan penghargaan khusus untuk mahasiswa yang mempersiapkan TA pakai bahasa Inggris, itu punya penghargaan khusus. Mahasiswa yang mempresentasikan TA-nya dengan bahasa Inggris itu punya penghargaan khusus. Tapi itu punya catatan ya, kita berikan penghargaan khusus jika memang presentasinya dinilai wajar dengan bahasa Inggris. Jadi nggak terlalu maksa, menghabiskan waktu karena lupa dengan vocabnya dan segala macam, itu artinya tidak wajar. Nah, jadi kalau memang mau pakai bahasa Inggris, persiapkan diri Anda, karena ketika tanya jawab pun artinya kita harapkan menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Oke, berarti intinya kalau teman-teman memulai dengan bahasa Inggris pada saat presentasi, kalian harus bersiap ditanya juga dalam bahasa Inggris. Betul sekali. Dan harus bersiap juga untuk menjawab dengan bahasa Inggris. Benar. Karena kan kadang-kadang ada ya Bu, dia udah belajar di rumah terus dihafal gitu kan. Tapi ketika bertanya dia langsung kayak gitu. Ya itu hati-hati karena ada satu komponen di penilaian sebutannya relevansi jawaban. Jadinya nanti gara-gara nggak mampu menjawab, nilai presentasinya karena bahasa Inggris mungkin bagus 4,00, tapi ketika proses tanya jawab malah nggak bisa menjawab, jadi 0,00 kan nggak lucu juga seperti itu. Iya, jadi nanti pengujinya tuh bingung kan, nih anak kok kayaknya tadi keren banget gitu ya Bu ya, terus tiba-tiba ditanya kok gitu kan, terus pengen nanya lagi gimana gitu, jadi bingung. Baiklah, oke Bu Lius, kira-kira ada hal lain yang harus diperhatikan lagi? Benar, jadi satu komponen penilaian yang lain tuh penampilan ya. Jadi perlu diperhatikan oleh mahasiswa supaya menampilkan diri sebagai mahasiswa pariwisata. Kita punya standar grooming sendiri. Jadi tampilkanlah diri kalian bahwa kalian adalah mahasiswa yang sudah 6 semester menempuh pendidikan di Politeknik Pariwisata Medan. Kalau di Sempro, mahasiswa diwajibkan pakai alma mater ya untuk kegiatan seminar proposal. Nah, pastikan nanti ketika sidang kita wajibkan mahasiswa pakai blazer atau jas.
Dan itu memang menjadikan representatif bahwa mahasiswa ini layak kerja dan sudah siap ditampung di dunia industri dengan penampilannya yang sudah oke, seperti itu. Itu salah satunya. Mungkin hal lain yang perlu diperhatikan karena kita online. Jadi berkaca dari pengalaman ketika seminar proposal, ada beberapa kendala yang dihadapi mahasiswa ketika melaksanakan sempro online. Salah satunya tiba-tiba mahasiswa log out dari Zoom gitu kan, tiba-tiba terlempar keluar Zoom. Ya, hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan karena sidang ini ada suatu hal yang kalau saya menganggap ini ritual yang sakral ya. Karena cuma akan dialami oleh mahasiswa semester 6 kalau memang mau lulus kan seperti itu. Mohon mahasiswa prepare dirinya as best as possible gitu ya. Jadi kalau waktu sempro sudah bisa lihat dengan menggunakan sinyal A ternyata kurang bagus, mungkin bisa mempertimbangkan, mempersiapkan diri, pinjam handphone temannya, pinjam handphone abangnya, supaya punya cadangan sinyal B dari operator B seperti itu. Jadi ketika ada masalah nanti bisa dengan mudah diatasi. Nah, kalau saya sih best practice yang saya bisa sampaikan kepada mahasiswa, itu ada satu mahasiswa saya ketika dia login ke Zoom itu dia menggunakan 2 device. Jadi ada device laptop dan device handphone gitu. Dan memang waktu itu ada masalah dengan device laptopnya. Jadi dia tiba-tiba log out. Tapi kan masih ada handphonenya yang menjadikan dia tetap standby di Zoom. Jadi itu salah satu contoh ya best practice kalau memang mau dimanfaatkan oleh mahasiswa nanti ke depannya. Ada juga mahasiswa yang karena dia menyadari rumahnya itu lokasinya agak kurang beruntung masalah sinyal, jadi dia memilih untuk pergi ke tempat lain. Waktu itu dia pilih ke kafe, tapi kafe yang kondusif seperti itu. Jadi walaupun di kafe dia nggak terlalu berisik lokasinya, bagus sekali, dan dia pakai headset yang ada noise cancelling gitu. Jadi mikrofonnya clear, suaranya clear seperti itu. Itu mungkin bisa jadi pilihan-pilihan bagi mahasiswa ketika pelaksanaan sidang seperti itu. Itu ide bagus idenya bagus banget ya Bu Lius, karena terakhir ini kan kita juga PMB-nya online. Betul. Jadi anak-anak itu banyak banget yang komplain misalnya, Ibu kenapa sih Zoom saya error gitu. Bener. Terus kenapa sih ini tiba-tiba saya udah masuk, saya udah ngomong tapi tiba-tiba hilang. Berarti solusinya teman-teman boleh pakai 2 device bila memungkinkan. Jadi dua-duanya itu tadi login ke Zoom-nya, itu kita izinkan ya Bu ya. Terus sebelumnya Bu, kalau misalnya mereka sebelum masuk itu kita harus approve dulu kan Bu, pakai host ya? Kita pakai host tapi sistemnya tidak perlu approval. Jadi karena mahasiswa sudah tahu room-nya masing-masing, mereka tinggal menuju room-nya sendiri-sendiri. Nanti kalau memang pakai 2 device, pastikan namanya nama mahasiswa ya. Jadi kalau memang namanya misalnya Ananda Pratiwi. Jadi pastikan namanya bukan Oppo, bukan nama device ya gitu yang tidak teridentifikasi seperti itu. Iya, karena kadang-kadang ketika kita masuk pakai handphone A munculnya nanti betul A tipe sekian gitu ya Bu ya. Kalau pakai B tipe sekian. Jadi teman-teman jangan lupa nama kalian itu harus sesuai dengan nama. Oh iya Bu, ada nggak sih nama terus prodi itu nggak usah, nama lengkap aja. Ya, nama lengkap saja. Jangan lupa ya pakai nama lengkap. Oke, terus tadi kita udah bahas semuanya tentang persiapan tugas akhir. Jadi teman-teman diingatkan kembali, selesaikan penelitian kalian dengan baik, kemudian usahakan dari bab 1 sampai bab 5, terutama kesimpulan dan saran itu harus sinkron, karena penilaian utama sebenarnya ada di bab 5, oke? Jadi kesimpulan dan sarannya itu tetap harus relevan. Jangan sampai salah. Terus yang kedua, untuk paparan sendiri kalian harus buat yang paling terbaik, sekreatif mungkin agar mendapatkan penilaian yang lebih oke. Nah, untuk penggunaan bahasa tadi, kalian boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi kalian harus mampu menjawab pertanyaan dari doping. Oke Bu Lius, jadi kemarin itu kita udah buka sesi pertanyaan di Instagramnya Poltek Parmedan. Okay. Nah, jadi pertanyaan pertama, aku nggak usah sebut nama ya. Pertanyaan pertama itu, kira-kira untuk tugas akhir itu harus berapa halaman sih Bu sebenarnya? Betul, oke. Jadi kalau dulu di Poltek Parmedan kita punya pedoman TAPA itu
menyebutkan minimal ada 40 halaman. Tapi kalau sekarang di Pedoman TA 2021 kita tidak pernah sebutkan minimal berapa halaman, tidak perlu difikirkan kuantitatif jumlah itu, tapi dipikirkan itu sudah memenuhi kaidah atau tidak. Jadi ada bab 1-nya sudah memenuhi kaidahnya enggak? Bab 2-nya, bab 3, bab 4, bab 5 plus ada bagian awal dan bagian akhir dari laporan itu sudah terpenuhi nggak teknisnya. Seperti itu saja yang perlu difikirkan. Jadi kalau masalah kuantitatif jumlah cover atau jumlah lembar itu nggak usah dipedulikan karena memang tidak ada lagi di Pedoman TA tahun 2021. Oke, tapi yang penting walaupun dia cuma 20 halaman, kalian tugas akhir kalian itu harus mengandung semua kaidah ilmiah gitu ya Bu, yang mulai dari pendahuluan, bab 2 tentang teori, bab 3 tentang metode, 4 hasil pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Betul. Oh ya, jangan lupa juga ada cover, kata pengantar, dan daftar pustaka. Daftar pustaka itu nanti ditanya lagi nggak sih Bu ya? Daftar pustaka Kira-kira itu yang pasti seperti ini. Secara ilmiah, karena ini kan karya ilmiah, apa yang kalian tuliskan dan rujuk di bab 1 sampai bab 4 itu wajib ada di daftar pustaka. Apa yang ditulis di daftar pustaka wajib pernah dirujuk di bab 1 sampai bab 4. Jadi ada nilai koherensi di sana. Kalau misalnya merujuk Bapak A di bab 1, pastikan A ini ada di referensi di daftar pustaka, seperti itu. Lalu ada B di daftar pustaka, pastikan B ini memang ada. Kalau nggak di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, harus ada, seperti itu. Jadi itu sebutannya koherensi daftar pustaka dan referensi di hasil laporan, seperti itu. Oke, baik. Teman-teman diperhatikan ya dengan detail. Karena walaupun ini tugas akhir kalian tidak dibatasi berapa halaman, tapi ingat semuanya pasti akan dinilai ya Bu ya. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya Bu. Kan anak-anak ini selama ini melakukan penelitian. Nah, kemarin ada yang bertanya, perlu nggak sih Bu tuh divideoin sebagai salah satu bukti gitu? Oke. Jadi kalau menggunakan tergantung metodenya ya. Jadi ketika di bab 3 itu kan ditulis metode penelitiannya itu apa. Kalau metodenya wawancara, biasanya bukti kalau memang sudah dilakukan wawancara itu adalah transkrip, kan seperti itu. Bukti lainnya secara teknis memang foto ketika wawancara itu berlangsung. Ada metode lain, metode pengumpulan datanya misalnya kuesioner. Bukti sudah melakukan kuesioner itu seperti apa? Artinya ada tabulasi, seperti itu. Itu kan bukti. Oke, kalau metode observasi, buktinya apa? Checklist, seperti itu. Checklistnya terisi. Nah, metode observasi ini agak luas ya pandangannya ya. Observasi ketika kita jadi partisipan di suatu lokasi, itu kan sebutannya observasi juga. Misalnya observasi mengenai bagaimana pengelola menggunakan Instagram. Kita mau mengobservasi hal tersebut. Yang diobservasi apa nih? Instagramnya misalnya. Jadi kan tidak perlu memvideokan diri kalian ketika melihat Instagram kan, itu kan hal yang berbeda. Yeah. Nah, ketika yang dimaksud dengan observasi adalah observasi ketika tour guide melakukan kegiatan wisata. Nah, kalian memvideokan tour guide sendiri itu bagian dari observasi dokumen sebutannya. Perlu dibuatkan video. Jadi perlu atau enggak videonya tergantung dari metode pengumpulan datanya. Kalau untuk membuktikan memang kalian melakukan observasi, silahkan dilakukan. Nah, kalau untuk wawancara biasanya dengan foto saja sudah cukup, atau dengan rekaman suara saja sudah cukup, atau dengan transkrip dari pembicaraan itu sudah cukup. Kalau kuesioner cukup dengan tabulasinya, seperti itu. Nah, tergantung metodenya. Kalau memang observasinya, memang observasi kegiatan, perlu ada video untuk membuktikan kalau memang kalian mengobservasi suatu kegiatan, ya silahkan. Berarti kalau misalnya kayak anak pastry atau tata boga gitu, mereka bereksperimen, misalnya bikin apa, bikin B gitu kan, itu mereka perlu nggak ya Bu? Oh iya, kalau hal tersebut disarankan dibuat ya. Jadi nanti ketika ditanyakan oleh penguji, sudah dipersiapkan videonya kalau memang kalian melakukan itu sendiri dan memang ada unsur interaksi antara penulis dengan kegiatan yang dilakukan, seperti itu. Oke, terus tadi minum berapa halaman sudah, terus wisuda. Oh iya, ini Bu, ada yang ngobrol nih. Dopingnya sibuk bener Bu, takutnya nggak sempat. Ini sama kayak yang pernah kita sosialisasi sebelumnya. Iya. Terus nanti kalau misalnya nih Bu ya, dia kan worry nih, nggak akan selesai, nggak keburu. Kira-kira dia harus ngapain Bu? Oke, jadi saya bicara soal administratif ya. Dari segi administratif, kita buka pendaftaran untuk sidang itu sampai tanggal 29.
Jadi mudah-mudahan saya doakan kamu bisa berinteraksi dan disetujui oleh pembimbingnya sampai tanggal 29. Dari segi administratif, kalau sampai tanggal 29 belum juga mendaftarkan diri, jangan khawatir. Ada kok periode Oktober untuk sidang TA tahun ini. Tapi kalau periode Oktober berarti nggak bisa wisuda tahun ini dong, Bu? Betul sekali. Jadi itu periode Oktober itu sebutannya ya, seyogianya periode kedua untuk sebuah sidang di tahun yang sama itu dilaksanakan setelah wisuda berlangsung, seperti itu. Itu dari administratif ya kacamatanya. Tapi kalau saya sebagai dosen, saya cuma menyarankan yang pasti proses pembimbingan itu adalah seni. Oke. Jadi ketika memang bermasalah dengan dosen pembimbingnya, yang selalu ada masalah ya, masalah waktu bertemu atau masalah argumentasi atau masalah pandangan yang berbeda itu selalu ada, karena itu disebut seni ya. Dan cuma dilimpahkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang dianggap sudah mampu kok, mahasiswa semester 6. Benar. Karena mereka kan sudah mengenal dosennya dari semester 1 sampai semester 6. Mereka harusnya udah tahu lah ya. Misalnya Bulius itu kan dibujuk sedikit lah ya di WhatsApp itu harus dengan sopan, baik dan ramah gitu ya Bu ya. Rata-rata semua. Terus harus pakai greetings misalnya. Ini kan kita ambil contoh aja Bu ya. Mungkin ada juga dosen yang memang udah kalian anggap seperti teman gitu kan. Tapi ternyata ini beliau sangat sibuk, ya harus kembali pinter-pinter ke kita ya Bu. Bagaimana kita untuk melacak keberadaan si dosen. Terus menganalisis kegiatan dosen itu apa sih dari Senin sampai Jumat. Nah, kalau kita udah tahu kebiasaannya, mungkin kita akan dapat celahnya gitu ya Bu ya, kapan bisa masuk gitu. Betul ya Bu. Oke, terus berikutnya, ini malam Ibu, karena pertanyaan tadi malam Bu. Untuk pengumpulan pas foto, bisa nggak dikumpul Bu? Dan tanggal berapa gitu, terus latarnya warna apa gitu. Oke, bagus sekali pertanyaannya, karena pas foto itu bagian dari administratif ya untuk sidang. Itu bagian penting untuk penerbitan ijazah dan transkrip jika kalian lulus misalnya seperti itu. Jadi untuk foto itu kan kita berikan 2 jalan ya, bisa kita fasilitasi, maksudnya di Politeknik Pariwisata Medan datang ke kampus dan itu jadwalnya sudah jelas, kayaknya minggu depan sudah mulai sampai ya minggu depan lah kegiatannya. Nah untuk mahasiswa yang memang tidak bisa datang ke kampus dan mau prepare sendiri pas fotonya, yang pasti pas fotonya hitam putih. Seperti itu. Lalu hard copy dari foto bukti fisiknya itu dikumpulkan ketika revisi TA. Revisi TA berarti tadi daftar dulu, habis sidang, baru pas revisi itu dikumpulin fotonya gitu. Betul. Kita punya catatan nanti mahasiswa-mahasiswa mana yang belum menyelesaikan untuk pengumpulan foto. Dan revisi itu adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari sidang TA ya. Ketika sidang TA, kalian mungkin nanti ketika yudisium kita sampaikan kalian lulus sesuai dengan SK yudisium, tapi dapat dirubah keputusan tersebut jika tidak melaksanakan revisi dan menyelesaikan administratif yang terkait dengannya. Oke, siap. Berarti teman-teman jangan lupa pas foto kalian itu harus hitam putih. Nah, dari kampus sendiri udah nyiapin sebenarnya. Jadi teman-teman tinggal datang ke kampus, terus nanti difoto. Nah, habis itu udah gitu. Betul. Ya Bu ya. Biar nanti diadak yang ngurusin semuanya. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin sekarang udah mulai bekerja atau sibuk gitu, nggak sempat datang, kalian boleh foto sendiri hitam putih dan diserahkan pada saat berbarengan dengan revisi tadi. Betul gitu ya Bu. Sekali. Oke, ini pertanyaan berikutnya, kita telepon anaknya boleh nggak Bu? Oh silakan. Sebentar ya. Oke, kita coba. Jadi ini tadi ada mahasiswa namanya Tania, Bu, dari Prodi Manajemen Usaha Perjalanan. Ini lagi coba aku telepon, tapi dia tidak mengangkat. Agak lama. Oke, mungkin sambil nunggu Tania, ada informasi lain. Kalau dari akademik, Pak Budi itu sudah membuat satu telegram khusus untuk mahasiswa D3 semester 6 ya. Jadi kalau yang saya lihat sudah sekitar 250-an anak yang sudah bergabung di telegram ini.
dari seharusnya 350-an mahasiswa. Jadi masih ada 100 mahasiswa yang tidak ada. Jadi harapannya mahasiswa-mahasiswa lain bisa gabung di sini karena informasi-informasi terkait dengan sidang, pendaftaran, pas foto, biodata tadi yang ditanyain itu sudah kita share semua di Telegram ini. Jadi kenapa kita pakai Telegram? Karena lebih leluasa sepertinya dan agak sedikit kapasitasnya lebih banyak ya seperti ya, itu. Jadi informasi itu baginya di satu jalur aja. Benar Kalau sekali. pakai WhatsApp kan dia satu grup cuma 257 ya, Bu. Oh gitu, oke. Jadi dia bisa nanti ada 2 grup gitu. Terus nanti kadang-kadang ada yang lupa dikirim gitu. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, ayo downloadlah Telegram, kemudian joinlah ke grupnya, nanti linknya di bawah ini. Oke. Iya, karena gimana ya, Bu? Memang agak ribet sekarang kalau online ini. Terus kadang-kadang ada yang sibuk. Terus satu lagi, kalau udah join di dalam grup, tolong kamu scroll ke atas gitu kan, baca ulang gitu. Kadang-kadang kan karena si A join, si B join, akhirnya chatnya tenggelam. Benar. Terus tiba-tiba nanti ke adminnya di WhatsApp dikirimin pesan. Min, yang ini kok belum ada gitu. Padahal sebenarnya sudah di atas. Kemudian rajin-rajin cek message yang di pin, ya kan Bu. Kadang-kadang kan urgentnya di pin message itu gitu. Betul. Apalagi misalnya kalau itu grupnya dibiarin anak-anaknya ngobrol, itu kan pasti chatnya bertumpuk gitu loh, Bu. Oke, baru yang terakhir nih Bu pertanyaannya. Tanianya katanya lagi sama dosen penguji. Jadi durasinya masih lama nggak ya Om? Kalau durasinya tidak memungkinkan, mungkin kita akan skip telepon Tania. Tapi ini kita ngobrol dulu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu. Sebenarnya ini pertanyaan terakhir. Sidangnya tanggal berapa? Kemudian wisudanya online atau enggak? Cuman jauh banget udah tanya wisuda ya. Sebenarnya untuk wisuda nanti kita buat lagi ngobrol pintar berikutnya. Betul. Nanti sama ketua wisudanya aja, ketua panitianya ada khusus nanti. Iya benar. Ya. Tapi saya kasih gambaran saja untuk kegiatan sidang itu. Kalau dari kalender akademik kita plot itu dari tanggal 5 Juli sampai tanggal 16 Juli. Tapi kita sudah sampaikan sudah ada semi-finalisasi lah sebutannya untuk penjadwalan. Tanggal 5 itu kita gunakan untuk pengecekan teknis. Jadi sidang itu resminya dimulai di tanggal 6 di hari Selasa. Sama persis ketika kayak Sempro ya. Jadi Sempro kalau masih ada yang ingat, Sempro itu kan dimulai untuk prodi MUP dan MPI itu di hari Selasa maksudnya waktu itu. Ya sama dengan sidang ini nanti kita akan mulai di hari Selasa supaya Seninnya kita bisa prepare dulu. Terutama tim sekretariatnya juga harus prepare karena banyak hal yang harus kita persiapkan untuk teknis kegiatan sidang online. Kalau wisuda selesaikanlah dulu sidang dan revisinya nak ya. Oke, baru kita cerita soal wisudanya. Oke, berarti intinya teman-teman kalian selesain dulu penelitian kalian. Betul. Buat laporannya sebaik mungkin, bikin paparan. Jangan pikirkan wisuda dulu, gitu ya Bu. Insya Allah lah, wisuda itu pasti ada, insya Allah ya tahun ini. Oke, wisuda itu pasti. Yang nggak pasti itu online atau offline gitu ya Bu ya. Terus kan Bu ada satu pertanyaan lagi, kira-kira nih ya kalau misalnya anaknya itu di sidang, sidang nanti sama presentasi ini, dia dosennya sama nggak ya Bu? Ada yang nanya gitu, mungkin dia dapatnya yang agak-agak horor gitu kan, terus jaga-jaga gitu dia kali, atau mungkin ada dapat yang terlalu simpel nanyanya, terus akhirnya anaknya juga jadinya santai gitu kan. Mungkin dia, saya nggak tahu sih Bu dia dapat yang mana, tapi dia bertanya kembali gitu. Jadi yang pasti komisi penguji ketika sidang itu komposisinya agak sedikit berbeda dengan komisi penguji ketika Sempro ya. Ketika Sempro itu kan kita sebut ada pembimbing, ada perwakilan prodi dan ada penguji. Ada 3 orang. Nah ketika sidang komisi penguji itu terdiri atas 1 ketua sidang. Yang kedua pembimbing. Otomatis pembimbing ketika Sempro, pembimbing ketika sidang ya tetap sama ya. Kecuali kalau ada yang mengubah atau ada terjadi pergantian pembimbing. Dan itu ada memang. Nah terus penguji. Jadi kalau ketua sidang untuk sidang TA itu cuma boleh diisi oleh Kaprodi yang memiliki jabatan Kaprodi maksud saya, dan anggota senat dari Akademik Politeknik Pariwisata Medan. Jadi seperti itu. Jadi bisa jadi komposisinya itu berubah, bisa jadi komposisinya sama.
Itu balik lagi nanti ke orang yang menjadwalkan. Nah, kalau saya sarankan, yang pasti pembimbing akan tetap hadir. Satu orang itu pasti akan tetap sama, itu pembimbing ketika sempro, ketika sidang. Kalau ketua sidang mungkin bisa sama, mungkin bisa beda, penguji juga mungkin bisa sama, mungkin bisa beda. Ya tidak bisa dipastikan karena memang kita cari pengujinya ada pertimbangan tentang topik yang dibawa oleh mahasiswa, juga ada pertimbangan untuk randomisasi. Jadi tidak perlu dipikirkan lah masalah itu. Yang pasti pengujinya punya kapabilitas dan kompetensi yang sama lah untuk mahasiswa, seperti itu. Oke, berarti teman-teman kalian jangan panik. Siapapun dosen pengujinya, siapkan diri kalian. Benar ya Bu ya. Jadi ini tuh kayak surprise gitu kan, kamu dapetin siapa gitu ya Bu. Oke, baiklah Bu. Jadi ini Tania sebenarnya dia udah ngumpulin banyak pertanyaan katanya, cuman karena dia lagi telepon sama dosen pembimbingnya, kita skip aja kali ya. Karena bimbingan lebih penting kok. Iya, karena bimbingan itu jauh lebih penting demi suksesnya selesainya penelitian. Baik teman-teman sekalian, ini Ngobrol Pintar kali ini kita sampai di sini dulu. Nanti minggu depan kita sambung Ngobrol Pintar berikutnya. Nah, kalau teman-teman yang punya ide atau tema atau pengen tahu apa gitu tentang Poltek Parmedan kan, boleh DM ke kita ya di @poltekparmedan. Nah, boleh usulin misalnya mau dong ngobrol pintar tentang PKN gitu kan, atau mau ngobrol pintar tentang pastry gitu, atau tentang tata boga, usaha perjalanan detail, boleh kalian request aja, nanti kita cari siapa ya Bu yang di sini bisa ngobrol, kasih informasi kamu lebih detail. Oke? Nah, sampai di sini dulu. Selamat siang Polper, sampai berjumpa. Salam sehat. Dah.